Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan sahabat semuanya, saudaraku semuanya. Pada saat ini kita akan sama-sama membahas tentang satu piningit dengan judulnya adalah satu piningit Google di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di YouTube sebelumnya, saya akan menyampaikan atau diselipi tentang trik atau cara sehat, karena banyak sekali teman-teman saya yang mengalami gangguan kesehatan, baik itu gangguan kesehatan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik artinya penyakit yang dapat dilihat oleh kedokteran, misalnya jantung, misalnya paru-paru, misalnya kolesterol tinggi, misalnya darah tinggi, dan sebagainya. Nah, ada yang kemarin setelah saya mengangkat sebuah judul kemudian saya sisipi dengan minuman, banyak yang bertanya, sahabat semuanya ada yang bertanya. Salah satunya adalah bagaimana Kang, katanya untuk apa, menghilangkan kolesterol yang ada dalam darah. Kalau saya kolesterol paling banyak di luar darah, karena saya beratnya 86 kg. Dari 100 kg sekarang 86 kg. Tapi yang namanya sehat, orang sendiri, dokter sahabat saya aja saya ada bingung kali. Orang gemuk itu harusnya begini, ini kok enggak. Semua tensi normal, apapun normal, kencing manis normal, semuanya normal. Tidak terdapat gangguan penyakit alami dalam tubuh. Nah, teman pun bertanya seperti itu lewat WA, ada yang lewat Facebook, inbox, ada macam-macam. Akan saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabatku semuanya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena sifatnya ini adalah saya menjawab sebuah pertanyaan agar tidak satu persatu. Nah, kebanyakan di usia 40, bahkan ada yang muda itu sudah mengalami kolesterol tinggi atau darah tinggi sejenis itu. Nah, gimana Kang, katanya obatnya supaya saya tidak terkena stroke dan sebagainya. Sesungguhnya ada dua metode. Metode ini yang satu pernah dilakukan penelitian, yang kedua saya sendiri melakukan penelitian terhadap pasien-pasien saya yang memang mengalami kolesterol tinggi, penyumbatan jantung dan sebagainya yang berhubungan dengan kolesterol lah, seperti itu. Nah, kalau di dalam darah itu sudah ada kolesterolnya tinggi, berarti ada sebuah zat yang tidak bisa terurai oleh darah kemudian dibersihkan oleh ginjal. Intinya di situ. Nah, metode pertama yang menggunakan ilmiah dan pernah diteliti oleh seorang dokter dari Amerika untuk mengurangi kolesterol, termasuk mengurangi bahkan menyembuhkan darah tinggi, metodenya dengan wortel. Satu, dengan wortel. Kalau berat saya 86 kg, maka saya harus makan wortel selama 9 hari berturut-turut sejumlah 10%-nya. Kalau 86 kilo ya lumayan lah, hampir 1 kilo satu hari, dari pagi, siang, sore, malam hari. Itu wortelnya tidak boleh digodok, jadi harus mentah, boleh di blender. Kalau saya tuh beli keletuk kayak kelinci gitu. Nah, itu hasil penelitian sekitar 89% dari 1000 yang diteliti oleh seorang dokter itu mengalami penurunan kolesterol signifikan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau saya sih sangat mudah, cukup dengan bawang putih. Bawang putihnya ditumbuk,
kemudian pakai ini, pakai apa, pakai teh tubruk, nah kemudian pakai kunir. Tapi kalau pakai kunir jangan keseringan, nanti mampet nanti. Nah seperti itu lah, kok itu hanya di luar pembahasan ya, tapi jangan protes, ntar saya juga bingung. Yang meminta kan banyak permintaan. Nah sekarang kita mengarah ke kenapa satropin merupakan Google di dunia nyata. Satropin ini sendiri kalau dibilang indigo itu bukan, nanti indigo akan kita bahas sendiri. Cerdasnya luar biasa, saking cerdasnya salah satu peningit itu, pertanyaan apapun yang bersifat fisika, kimia, matematika, bahkan di alam metafisika, beliau bisa menjawab dengan benar dan tepat. Akan tetapi kalimatnya, saya sendiri sulit untuk menemukan beliau piece to piece, hanya berkomunikasi lewat alam biometafisika. Piece to piece sulit. Kadang berada di Jakarta, kadang berada di Singapura, kadang berada di Surabaya, kadang berada di Jogja. Saya sendiri sulit. Bahkan saya sudah sampaikan, saya pengen ketemu beliau dimanapun berada, akan saya uber kemanapun berada. Saya bilang begitu. Tapi beliau katanya, nanti suatu saat pun kamu akan tahu, suatu saat pasti kamu bertemu. Google banyak, termasuk saya sendiri kalau bertanya kan di Google. Selain buku-buku, referensi, apalagi ketika membuka sejarah-sejarah dunia, itu kan kita harus pinjam atau beli buku-buku. Bertanya, membaca, jawabannya ada di buku, jawabannya ada di Pak Guru, jawabannya ada di Pak Ustadz, Pak Kiai kalau agama, kan seperti itu. Kan tetapi seorang Satropiningit itu memang sejak kecil itu sudah sangat terlatih bagaimana caranya beliau itu menjadi orang yang super cerdas. Kesolehan seorang Satropiningit ketika berbicara dengan anak SD, dia turun levelnya menjadi anak SD. Tidak memunculkan dirinya sebagai orang yang jenius atau cerdas. Ketika dia berbicara dengan seorang paranormal, maka dia akan duduk sama seperti paranormal, cara berbicaranya. Ketika beliau duduk dengan ahli fisika, dia bisa mengimbangi ahli fisika. Tidak pernah yang namanya Satropiningit tidak bisa mengimbangi dalam hal sains, ilmu. Bahkan salah satu peningit yang saya sampaikan juga adalah merupakan seorang peneliti yang handal, yang tidak pernah menyerah. Seperti barangkali Thomas Alva Edison menemukan atau meneliti tentang lampu 999 kali atau 9.999 kali percobaan, dan yang ke 1000 kalau tidak salah, atau 10.000 kalau nggak salah, yang ke 1000 itu baru menyala. Bisa bayangkan kalau itu memang 999 kali percobaan untuk menyalakan bohlam, itu memerlukan waktu tidak singkat. Jiwanya salah satu pun itu tidak pernah nyerah, tidak mengenal takut, tidak pernah mengenal menyerah, tapi semuanya digunakan untuk hal yang kebaikan. Ketika otak manusia, ada otak kecil dan ada otak besar, yang memang di dalamnya terdapat bermacam-macam zat yang masuk ke dalam otak, ke dalam pikirannya. Seorang Satropiningit sejak kecil sudah ada metode bagaimana perkembangan otak itu, kesehatannya terbina dengan baik oleh kedua orang tuanya atau oleh keluarganya. Manusia mempunyai kemampuan berpikir itu ada batasnya. Volume pemikiran manusia itu ada batasnya. Secerdas apapun juga ada batasnya. Kalau kita sendiri mungkin menghafalkan sebuah kalimat, bukan kata ya, kalimat itu perlu mengingat atau mengucapkan sampai 30 kali baru ingat. Tapi seorang Satropiningit cukup 1 kali.
Misalnya saya jalan-jalan ke Bogor, beli roti, dari Bogor ke Jakarta beli nasi, dari Jakarta ke Bandung beli ondel-ondel, misalnya ondel-ondel, dari Bandung ke Banjar beli bakso, dari bakso baru pulang ke rumah. Itu udah berapa kalimat? Saya mungkin 50 kali baru ingat, tapi satu ingat cukup satu kali dia sudah ingat. Tingkat kecerdasan dari awalnya itu seperti itu. Maka ketika sahabatnya orang-orang menanyakan sesuatu kepada salah satu peningit, semua akan dijawab dengan benar. Kalau ada ilmiah, akan dijawab dengan ilmiah. Kalau non ilmiah, akan dijawab dengan non ilmiah. Jadi diibaratkan itu salah satu peningit adalah Google bagi dirinya, Google bagi alam gaib, dan Google bagi alam nyata. Nah, itu adalah kemampuan satu peningit yang manusia bisa sesungguhnya, akan tetapi sulit. Kayak saya sudah begini, sudah tua, belajar seperti Satrio Piningit, wah udah repot. Bangun tidur harus dituliskan kejadian-kejadian yang kemarin, ditulis. Kemudian besoknya diuji sama orang tuanya atau sama orang lain. Setiap yang ditulis itu tidak boleh ada kesalahan. Mulai dari bangun tidur, ditulis ke kamar mandi, bangunnya jam berapa ditulis, kemudian minum misalnya, atau kemudian ganti baju, kemudian dia berangkat sekolah, itu semua itu ditulis. Harus ingat, itu dari usia 7 tahun sampai beliau usia dewasa itu masih mengingat masa lalunya. Kemampuannya, data yang dalam otaknya memang sangat luar biasa. Jadi memorinya itu tidak penuh seperti saya. Makanya ada orang istilahnya itu blank. Itu karena memorinya penuh data. Karena manusia ini adalah ada batasnya, sama dengan HP, dengan laptop. Ketika memorinya penuh, lambat toh, sama dengan manusia itu sama. Makanya seorang Satrio Piningit itu adalah merupakan sumber dari segala sumber pertanyaan. Kalau kita bertanya, beliau bisa menjawab, adalah merupakan data-data yang tersimpan di dalam pemikirannya, dalam otaknya itu sangat luar biasa. Daya ingatnya sangat luar biasa karena metodenya itu dengan benar. Nah, saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Malam Indah Rahma. Sekali lagi, tanpa dukungan dari saudaraku semuanya, baik di Indonesia maupun di beberapa negara, channel saya tidak akan pernah mungkin berkembang. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan saudaraku dapat berjumpa, bertemu di mana saja, karena kita adalah saudara. Salam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.